Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar pada SMP kelas 8 semester pertama. Pertama, kita akan belajar tentang konsep gerak. Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi, benda dikatakan bergerak ketika dia berpindah tempat dari A ke B. Misalnya, kereta bergerak dari stasiun A ke stasiun B, maka itu dikatakan bergerak karena memiliki perubahan posisi. Gerak menurut lintasannya ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan ada gerak parabola. Di kelas 8 kita akan belajar tentang gerak yang lintasannya lurus. Kemudian, yang pertama, tentang gerak lurus. Ini ada beberapa definisi. Yang pertama, jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Misalnya, di sini ada rumah, di gambar ini ada rumah, kemudian ada sekolah. Maka, jarak itu adalah lintasan yang kalian tempuh dari rumah ke sekolah. Umpamanya dari rumah ke sekolah 2 km. Kemudian dari pulang sekolah kalian akan kembali ke rumah. Dari sekolah ke rumah 2 km. Jadi dalam sehari kalian akan melakukan lintasan yang jaraknya 4 km. Itu adalah jarak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dalam waktu tertentu. Kalau kalian dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, maka kalian tidak mengalami perpindahan. Perpindahan kalian tetap 0. Kecuali kalian dari rumah ke sekolah, kemudian ke pasar Wadung Sari, maka kalian akan dikatakan mengalami perpindahan. Kemudian kecepatan. Kecepatan yaitu perpindahan setiap satuan waktu. Jadi kecepatan berkaitan dengan perpindahan setiap satuan waktu. Sedangkan kelajuan yaitu jarak setiap satuan waktu atau satuan sekon. Jadi kelajuan dan kecepatan berbeda. Kalau kecepatan berkaitan dengan perpindahan, sedangkan kelajuan berkaitan dengan jarak lintasan yang kalian tempuh. Untuk kelajuan, rumusnya V sama dengan S dibagi T. Untuk kecepatan, rumusnya V sama dengan delta S dibagi delta T. V itu apa V? V adalah lambang dari kecepatan. Satuannya meter per sekon. Kemudian S adalah jarak. Satuannya meter. Sedangkan T adalah waktu dengan satuan sekon. Delta itu adalah selisih. Jadi kecepatan harus menggunakan delta atau selisih dari perpindahan setiap waktu. Berapa selisihnya? Kemudian contoh soal. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon, melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor ke Puncak? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini sudah saya merahkan 10 meter per sekon dan 2 jam. Jadi ada nilai dan ada satuan. Ada bilangan, ada satuan.
Untuk mencari apa yang kita ketahui, kita lihat dulu satuan dari nilai tersebut. Satuannya meter per sekon. Dari keterangan rumus, yang satuannya meter per sekon itu lambangnya apa? V ya. Jadi V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian 2 jam. Satuannya apa? Jam. Jam itu sama dengan satuan waktu. Di sini tertulis satuannya detik. Lambangnya T. Jadi T sama dengan 2 jam. Kemudian kita jadikan sekon. Jadi 2 dikali 3.600. Karena 1 jam 3.600 detik ya. Jadi hasilnya 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 sekon. Kemudian yang ditanya, kita cari dulu. Apa yang ditanya? Yang ditanya berapakah jarak antara Bogor ke Puncak? Berapakah jaraknya? Kita cari dulu lambang dari jarak. Jarak lambangnya adalah S. Jadi yang ditanyakan adalah S sama dengan titik-titik. Kemudian kita cari rumusnya. S sama dengan titik-titik. Tadi di sini nggak ada ya, S sama dengan nggak ada. Kita harus cari dulu melalui persamaan ini. S berbanding lurus, jarak berbanding lurus dengan kecepatan dan waktu. Karena berbanding lurus, S ditaruh di paling atas, diletakkan di paling atas. Kemudian yang di bawah adalah V dan T. Makanya V sama dengan S dibagi T, sedangkan T sama dengan S dibagi V. Ini ya. Jadi S sama dengan V dikali T. V dikali T. Kita harus bisa memindahkan rumus-rumus ini, membuat perbandingan-perbandingan yang sama. S sama dengan V kali T. Karena yang ditanya S, jadi kita masukkan V-nya berapa? V-nya 10 kita masukkan. Kemudian dikali. Dot ini artinya dikali. Titik di sini artinya dikali ya. Jadi T-nya berapa? T sama dengan 7.200 sekon. Jadi 7.200 kita masukkan ke rumus. Kemudian sama dengan kita kalikan 10 dikali 7.200, hasilnya 72.000 meter. Meter dijadikan kilometer, karena naik 3 tangga maka dibagi 1000. Jadi nolnya dihilangkan 3. Jadi hasilnya 72 kilometer. Jadi jarak antara Bogor dan ke Puncak sejauh 72 kilometer. Kemudian percepatan. Di dalam konsep gerak ada yang namanya percepatan. Percepatan dan perlambatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Jadi tambah cepat kelajuan tiap satuan waktu. Sedangkan perlambatan berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Jadi kecepatan sebuah mobil akan berkurang ketika mengalami perlambatan. Rumusnya A kecil sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Jika dipercepat, nilai A positif, jika diperlambat, nilai A negatif. Kenapa? Karena V akhir ketika dipercepat, maka nilainya pasti lebih besar. Sedangkan V akhir ketika diperlambat, nilainya pasti lebih kecil. Akhirnya hasilnya akan negatif, A kecilnya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Apa itu lambang-lambang di atas? Di sini ada keterangannya. A sama dengan
percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Ini ya A-nya. Kemudian VT itu adalah kecepatan akhir yang satuannya meter per sekon. Ini kecepatan akhir. Kita juga bisa cari dengan rumus ini, kecepatan akhir. Kemudian V0 sama dengan kecepatan awal atau satuannya meter per sekon. Kemudian T sama dengan waktu yang satuannya sekon. Ini ilustrasi dari dipercepat dan diperlambat. Ketika lampu hijau, maka mobil akan mengalami percepatan. Sedangkan ketika lampu merah, maka mobil akan mengalami perlambatan. Coba kita lihat. V0-nya pasti di sini lebih kecil, sedangkan VT-nya pasti lebih besar kecepatannya ketika dipercepat. Sedangkan kalau diperlambat, V0-nya pasti lebih cepat dan V akhirnya pasti lebih kecil dari V0. Makanya nilainya kalau diperlambat akan menjadi negatif. Di sini ada contoh soal. Roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon. Selama 5 sekon, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Karena sudah diberi warna merah, bilangan dan satuannya, kita cari yang satuannya meter per sekon, itu adalah V. Karena yang ditanya adalah V akhir, jadi otomatis ini adalah V awal ya, jadi V0 sama dengan 250 meter per sekon. Sedangkan waktunya adalah 5 sekon. Waktu lambangnya adalah T. T sama dengan 5 sekon. Dan percepatan lambangnya A itu sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapa kecepatan roket sekarang? Berarti VA, V akhir. Di sini V2 sama aja ya, V2 atau VT. Dijawab, kita masukkan ke rumus A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi delta T. A-nya 50 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan 50 di sini di bawahnya A. Kita luruskan. Kemudian VT karena belum diketahui dikurangi 250, ini V0 ya. Kita masukkan V0-nya. 250 meter per sekon. Delta T-nya yaitu 5 sekon, kita masukkan juga. Kemudian kita kali 50 dikali 5. Kalau di dalam matematika, kalau pembagian pindah ruas ke sampingnya sama dengan, maka akan menjadi perkalian. Jadi 50 dikali 5. Hasilnya 250 sama dengan VT dikurangi 250. VT karena yang di sini negatif dan pindah ruas jadi positif. Jadi di sini positif ya. 250 ditambah 250 hasilnya 500. Satuannya meter per sekon karena ini kecepatan. Jadi satuannya meter per sekon. Jadi kecepatan roket SpaceX sekarang 500 meter per sekon. Ya, kita mulai panas sudah. Mulai pusing ya. Kemudian beralih ke gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Resultan gaya atau sigma F yaitu perpaduan dua gaya atau lebih. Jadi ada dua gaya pada resultan gaya.
yang gaya segaris dan searah, maka dijumlahkan. Ini segaris dan arahnya sama, maka dijumlahkan. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Ini ditambah semua, F1, F2, dan F3 dijumlah. Tapi kalau gaya segaris dan berlawanan arah, ini panahnya berlawanan arah ya. Yang F1 ke kiri dan yang F2 ke kanan. Maka dikurangi, dicari selisihnya. R sama dengan F1 dikurangi F2. Itu adalah resultan gaya. Kemudian jenis-jenis gaya, ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya yaitu gaya otot dan gaya gesek. Kalau gaya otot, contohnya tangan kita ya, tangan kita ketika megang sesuatu membutuhkan otot. Jadi butuh sentuhan pada benda. Kemudian gaya gesek, dua benda bersentuhan saling berlawanan arah. Itu gaya gesek. Contohnya seperti kita saat naik sepeda, ban sepeda akan berlawanan arah dengan jalan. Kemudian gaya tak sentuh, contohnya yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi. Pada gaya magnet, batang magnet itu memiliki gaya tarik. Jadi tanpa disentuh, besi akan tertarik pada magnet tersebut. Itu adalah gaya tak sentuh. Kemudian gaya gravitasi, seperti jatuhnya mangga dari pohon akan jatuh ke bumi karena gaya gravitasi bumi. Tidak mungkin jatuhnya ke langit ya. Kalau jatuh ke langit bisa lari nanti kita. Kemudian alat ukur gaya yaitu neraca pegas. Ada yang pernah lihat ini? Ini adalah neraca pegas. Ini ya alat ukurnya. Kemudian hukum Newton. Di dalam gaya ada hukum Newton. Ke-1, kedua, dan ketiga. Hukum Newton yang pertama. Hukum Newton pertama menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembaman. Jadi dia cenderung diam. Resultan F atau sigma F sama dengan 0. Ini, di sini ada animasi mobil akan cenderung diam ketika dia ditarik. Dia mempertahankan kelembaman atau keadaan diamnya. Kemudian hukum 2 Newton, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Jadi percepatan sama dengan sigma F dibagi massa. Ini percepatan sebuah roket. Jadi dia berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya, dengan beratnya. Biasanya kita mengistilahkan massa itu dengan berat ya di kehidupan sehari-hari. Kemudian hukum 3 Newton, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Karena arahnya berlawanan, jadi rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan. Ini di sini contohnya ada kuda dan penunggangnya. Ada aksi, ada reaksi. Di sini keterangannya F itu adalah lambang dari gaya yang satuannya Newton, sedangkan A itu adalah percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat.
sedangkan M itu adalah massa yang satuannya kilogram. Ada contoh soal. Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja sama menggerakkan gerobak seperti pada gambar berikut. Gaya Hasan, F-nya 150 Newton, sedangkan F2 yang diberikan Mardi adalah 100 Newton, dan gaya ketiga adalah 150 Newton. Diketahui massa gerobak beserta isinya sebesar 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. resultan gaya, B. percepatan gerobak. Coba kita cari yang diketahui. F1 sama dengan 150 ya. F2 100, sedangkan F3 yang diketahui 150, dan gaya gesek itu 200 Newton, sedangkan massa dari gerobak 250 kg. Ya kan, satuannya yang kilogram itu adalah massa. Ditanyakan resultan gaya dan percepatan. Yang pertama, resultan gaya. F1 karena ini satu arah, sama-sama ke kanan, maka ditambah 150 ditambah 100 Newton ditambah 150. Karena berlawanan dengan gaya gesek, maka dikurangi karena gaya gesek itu bannya ke kiri. Dari jalan, ban dan jalan itu berlawanan, yang ban ke kanan, yang jalan itu seolah-olah ke kiri, bergesekan. Jadi dikurangi min 200, hasilnya 150 ditambah 150 300, 400 ya, 400 dikurangi 200, hasilnya 200 Newton. Jadi resultan gaya atau sigma F sama dengan 200 Newton. Kemudian yang kedua, percepatan. Percepatan rumusnya sigma F dibagi massa. Kita masukkan berapa sigma F-nya? Yaitu 200 Newton dibagi massanya berapa? Masukkan ke rumus 250 kg. Nih, 200 dibagi 250 hasilnya 0,8 meter per sekon. Karena percepatan jadi satuannya meter per sekon kuadrat. Sekian untuk pertemuan kali ini tentang gerak dan gaya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau kurang mengerti, kurang paham, silakan diulangi videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.